Candy, candy. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Candy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Utami, NIM E 2019-2050. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2, Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Jember. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan oleh dosen Abdul Wadud Nafis LCMEI pada mata kuliah ekonomi makro Islam dalam materi uang dan fungsi uang. Sebelumnya beliau telah menjelaskan materi tentang uang dan fungsi uang pada YouTube beliau. Sekarang saya hanya akan kembali mereview apa yang telah beliau sampaikan dan jelaskan kepada kami sebagai mahasiswa ekonomi syariah. Definisi uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dan sebagai kegiatan ekonomi, menjalankan kegiatan ekonomi seperti pertukaran antar barang, yaitu pada saat kita melakukan pertukaran uang dan barang seperti membeli sesuatu produk ataupun barang. Contohnya seperti saya sedang membeli beras, itu menggunakan uang, dan uang tersebut sebagai alat tukar yang akan saya tukarkan dengan beras yang akan saya beli tersebut. Nah, kemudian yaitu ada beberapa jenis-jenis uang. Yang pertama yaitu uang logam, yang mana uang logam ini berupa emas dan perak. Uang emas dan perak ini berada kalau di uang kita, uang Indonesia, yaitu logam 500 rupiah, 100 rupiah, dan 1000 rupiah itu masih menggunakan uang logam. Kemudian yaitu uang kertas. Uang kertas di sini uang yang terbuat dari kertas, yang mana uang kertas tersebut yang telah kita pakai di Indonesia nominalnya ada 1000 rupiah, 2000 rupiah, 5000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50 rupiah, 50.000 rupiah, dan 100.000 rupiah. Nah, itu termasuk dari uang kertas. Kemudian jenis-jenis uang dari lembaga yang mengeluarkannya. Nah, jenis-jenis uang dari lembaga yang mengeluarkannya itu ada dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Yang mana uang kartal tersebut yaitu uang real yang seperti uang 1000 rupiah, 2000 rupiah, 5000, 50, dan lain-lain. Sedangkan uang giral yaitu uang yang berbentuk cek ataupun giro dari pengeluaran bank. Yang berikutnya yaitu menurut nilainya jenis-jenis uang. Nah, menurut nilainya ini ada namanya uang penuh, yang mana nilai ini uang nilai penuh ini yaitu nilai dengan barangnya yang sama seperti uang logam atau uang emas gitu. Jadi uang penuh termaksud seperti uang logam, uang emas yang bisa ditukarkan barang yang bernilai sama. Kemudian yaitu uang tanda. Uang tanda ini berada pada uang kertas, yang mana uang kertas itu bertanda nilainya, bertanda seperti 10.000 rupiah. Nah, apabila di uang kertas 10.000 rupiah tersebut tanda 10.000 rupiahnya sobek ataupun tidak ada, nah itu kita tidak bisa menilai bahwa uang tersebut memiliki nilai 10.000 rupiah. Yang kemudian yaitu fungsi asli uang. Fungsi asli uang di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi uang sebagai alat tukar. Nah, uang ini sebagai alat tukar yang mana jika kita ingin membeli sesuatu ataupun barang yang kita inginkan, kita menggunakan uang untuk membelinya, ataukah menukar barang tersebut yang ingin kita miliki menggunakan uang tersebut. Kemudian yaitu uang sebagai satuan ukur. Nah, uang sebagai satuan ukur itu dimana kita bisa mengukur suatu barang yang kita miliki dengan uang tersebut. Misalnya
televisi tersebut memiliki harga berapa, contohnya 2 juta, 3 juta. Nah, itu nilai ukur dari televisi tersebut. Jadi, uang ini bisa sebagai satuan ukur. Kemudian, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Penyimpanan nilai yaitu ketika kita memiliki sesuatu barang ataupun tanah ataupun apa, kita bisa menilai dari barang tersebut melalui uang. Yang mana kita menjual barang tersebut atau sebuah tanah dan kita memiliki uang yang bernilai ratusan juta ataupun miliaran. Nah, itu kita berarti memiliki kekayaan senilai tersebut. Nah, itulah fungsi uang sebagai alat penyimpanan nilai. Kita bisa menyimpan uang tersebut. Kemudian yaitu fungsi turunan uang. Nah, di sini ada beberapa fungsi turunan uang, ada 5 fungsi turunan uang, yaitu uang sebagai alat transaksi yang sah. Nah, uang di sini sebagai alat transaksi yang sah apabila kita melakukan jual beli. Nah, kita itu menggunakan uang, yaitu seperti uang kertas, uang logam. Nah, itu alat tukar atau alat transaksi yang sah. Ketika kita membeli sesuatu barang ataupun tanah, kita menggunakan uang tersebut, ya itulah namanya transaksi yang sah. Jadi uang tersebut sebagai alat transaksi yang sah. Kemudian yaitu sebagai alat pembayaran hutang. Apabila ketika saya memiliki hutang kepada seseorang, mungkin saya contohnya saya memiliki hutang emas kepada orang tersebut 1 gram atau berapa gram gitu. Nah, ketika saya akan membayar, saya bisa membayar dengan uang yang senilai dengan emas tersebut. Mungkin apabila emas tersebut seharga 2 juta atau 5 juta, nah kita bisa membayarnya sebagai hutang kita, membayar hutang kita menggunakan uang tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai alat penyimpan kekayaan. Nah, kita bisa menyimpan kekayaan seperti uang ataupun tanah. Nah, kita bisa menjual suatu rumah kita ataupun tanah atau mobil dan sebagainya, dijadikan sebuah nilai yaitu uang, kita simpan ke bank. Nah, di situ kita bisa menjadikan uang sebagai alat penyimpanan kekayaan. Nah, yang keempat yaitu sebagai alat pemindah kekayaan. Contohnya itu seperti apabila saya memiliki sepeda motor. Nah, motor saya ini ada di wilayah atau kepulauan Sulawesi, di Pulau Sulawesi. Nah, saya kan ingin kuliah ke Jember. Saya kuliah di Jember, di Jawa Timur khususnya. Apakah saya harus membawa motor saya ke sana untuk kuliah di sana atau mau dipakai di sana? Kita tidak perlu membawa motor tersebut ke sana. Kita bisa menjual motor tersebut di sini di Sulawesi dan kita belikan motor lagi di daerah Jawa, khususnya Jawa Timur. Seperti itu contohnya. Kemudian yang kelima yaitu sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, uang ini sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, contohnya seperti kegiatan ekonomi jual beli, yang mana kita memiliki uang, kita membeli suatu barang dan kita memiliki barang yang kita beli tersebut. Nah, itu salah satu contoh pendorong kegiatan ekonomi. Kemudian yaitu fungsi uang menurut hukum Islam. Nah, di sini fungsi uang menurut hukum Islam itu ada 3. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, sama yang seperti yang telah saya jelaskan yang tadi. Yang kedua yaitu sebagai alat hitung seperti yang telah saya jelaskan di fungsi asli uang tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai alat penyimpanan kekayaan. Itulah tadi review saya atau penjelasan tentang uang dan fungsi uang. Kemudian saya akan sedikit menanggapi dari beberapa materi fungsi uang dan fungsi uang tersebut. Baik, di sini saya akan bertanya tentang fungsi uang, yang mana pertanyaan saya, apabila ada sebuah oknum ataupun seseorang yang menyalahgunakan fungsi uang, apakah ada lembaga yang mengatur tentang hukum penyalahgunaan uang? Dan jika ada, tolong jelaskan dari lembaga apakah itu yang
sekiranya mengatur hukum apabila seseorang ataupun oknum menyalahgunakan fungsi uang tersebut. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.